Papeda ini, Papeda ini, ya. Oke, Richard, silakan. Oke, Bapak Ibu, setelah masuk di http://epapeda.uncen.ac.id, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kemudian menggunakan username. Nah, username itu adalah NIDN Bapak Ibu semua. Ini untuk penelitian. Kemudian password kita akan kasih nantinya setelah proses ya. Proses ini selesai ya. Proses ini selesai. Jadi Bapak Ibu masuk di Ada nama aku di situ. epapeda.uncet.ic.id ya. Kemudian masuk di username menggunakan NIDN ya. Setelah menggunakan NIDN maka masuk di password nanti akan kami kasih dan muncullah ini. Saya coba menggunakan NIDN istri saya ya, Ibu Aisyah Ali. Ya, lebih netral ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian setelah masuk di sini Bapak Ibu dosen memilih program penelitian, misalnya proposal, pengajuan proposal penelitian, ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada aturan-aturan main sebenarnya di dalam Papeda ini. Jika nanti bagi dosen yang gelar S3 itu tidak eligible, maka Anda tidak memenuhi syarat. Nah, ini di warna ini nanti Anda tidak memenuhi syarat kalau tidak eligible. Jadi masing-masing dosen sudah tahu posisinya, apakah dia bisa mengirimkan proposal atau tidak mulai dari awal. Nah, ya. Dan jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan klarifikasi ke kami untuk memperbaiki data jika ada sesuatu nanti data yang tidak bisa terupdate. Misalnya Anda belum bergelar doktor, tetapi di situ bergelar doktor dan tidak eligible untuk mengirimkan proposal, maka kita bisa melakukan sebuah perubahan. Ya, Anda sudah lektor kepala dan lain sebagainya itu tidak bisa. Jadi aturan sesuai dengan buku panduan. Jadi tetap membaca buku panduan yang sudah kami kirimkan ke fakultas masing-masing. Ya. Nah, akan muncul seperti ini, ya. Lanjut Richard. Masuk ke daftar. Ya. Nah, di sini muncul skim. Ya, muncul skim, ya. Terus nah, Anda ketik judul. Silakan sembarang judul ya. Lele makan apa gitulah. Les tes ya. Bidang ilmu ya. Kemudian nomor telepon, kemudian alamat peneliti, nomor telepon, kemudian alamat peneliti, ya, lokasi penelitian, Keroncat, lokasi penelitian Jayapura. Anda melakukan simpan, oke? Maka step pertama Anda sudah terdaftar dengan sebuah judul. Identitas proposal Anda sudah ada di portal kami di Lembaga Penelitian dan Pak Dokter Ahmad itu kayaknya mute itu dia punya mic itu. Suara tidak kelihatan. Iya betul Pak Pugu. Pak Mat, Pak Dokter Ahmad itu ya, speak. Oke sudah lanjut. Lanjut. oke, saya dengar. Karena saya menggunakan saya takut dubbing dari sana. Matikan suara yang di situ.
Oke, jadi Anda lakukan simpan, ya. Maka step pertama, step kedua itu masuk kepada step ketiga, yaitu anggota peneliti. Nah, Bapak Ibu, biasanya tahun-tahun sebelumnya anggota peneliti itu kita minta lewat tanda tangan, ya kan, dan persetujuan. Dan setiap anggota peneliti tidak bisa meng-ACC 2 sampai 3 kali menjadi anggota peneliti. Maka sistem ini itu sudah membatasi. Jadi nanti ketika kita masukkan meminta anggota peneliti, maka kita bisa memilih di sini siapa anggota peneliti kita. Coba Richard, misalnya siapa? Nurbaya. Oke. Nurbaya, tambahkan anggota, ya. Nah, di portal nanti Nurbaya dia sudah teridentifikasi bahwa dia adalah bagian dari anggota Ibu Aisyah Ali, ya. Jadi Ibu Nurbaya itu tidak bisa lagi melakukan persetujuan kepada anggota lain. Jadi ini kita batasi betul, ya. Jadi nanti Ibu Nurbaya juga akan masuk ke portal HTPP Papeda dan melakukan persetujuan di situ, ya. Nah, barulah kemudian Ibu Aisyah mendapatkan anggota dari hasil persetujuan dari Ibu Nurbaya, gitu. Coba kita tes ya, kita lihat, kita coba masuk ke portalnya Ibu Nurbaya, silakan. Bisa Richard? Ya, buka. Nah, di sini. Oke, atau nanti saja kita balik dari situ dulu. Nanti baru kita buka Nurbaya punya. Ya, kita lanjut dulu yang tadi. Oke. Terus, nah, peneliti mahasiswa kita bisa libatkan di sini, misalnya menjadi anggota sebagai bagian dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kita bisa mengajak 1 atau 2 mahasiswa dan kita menggunakan NIM atau NIP, nama, program studi, status studi, dan lain sebagainya. Terus, oke, lakukan simpan, ya. Oke, berarti sudah masuk ke tahap selanjutnya yaitu isian. Nah, kemudian masuk berikut NIDN, dekan, prodi. Di sini kita masukkan di sini. Nanti secara otomatis di lembar ini bisa dicetak untuk minta tanda tangan dekan misalnya. Ya, entah itu siapa dekan, pembantu wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Kemudian ada kepala LPPM, kemudian lakukan simpan. Ya. Oke. Kemudian, nah, capaian luaran. Di capaian luaran ini kan janji Bapak Ibu terkait dengan luaran penelitian. Apakah publikasi jurnal internasional, publikasi jurnal nasional, ya, publikasi jurnal nasional tidak terakreditasi, buku ajar, kemudian dan lain-lain. Di sini ada kita sudah beri pilihan-pilihan, ya. Mengapa ini menjadi sebuah pilihan? Ya, untuk mengecek juga tingkat atau janji kepada LPPM, apakah itu jurnal internasional atau jurnal terakreditasi. Ini adalah bagian dari nanti penilaian-penilaian kepada tim reviewer untuk melihat bahwa keseriusan dari peneliti yang dengan dana 15 juta itu bisa diakses atau bisa mendapatkan akses jurnal terakreditasi dengan bereputasi misalnya, dan itu bisa menjadi bagian dari penilaian reviewer. Karena sistem ini nanti terkoneksi langsung dengan akun reviewer memberi penilaian, ya. Setelah itu selesai, dipilih, dicentang, misalnya centang 1, 2 misalnya, ya 2 aja di atas jurnal nasional, ya, publikasi jurnal internasional.
Tidak, tidak perlu wajib. Ya cukup. Misalnya 2, simpan. Ya. Nah, berarti semua tahapan pendaftaran itu selesai. Ya. Nah, sudah ini akan muncul. Nah, di sini kemudian diunggah proposal sesuai dengan template yang sudah kami kirimkan dan di PDF-kan kemudian dikirim masuk ke dalam sistem ini. Ya. Maka penelitian itu selesai. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak, izin. Halo, Bapak Ibu? Ya Pak, hadir Pak. Siapa Izin, Ibu Pak. Mona? Bapak izin, saya Mona dari FKM Uncen Pak. Pak, izin bertanya Pak. Maaf sebelumnya Pak, suaranya kedengeran nggak Pak? Bagaimana Ibu Mona? Bapak izin, saya mau nanya, untuk penguploadan berkas melalui aplikasi yang baru ini, apakah punya kendala juga terkait kalau misalkan kita upload berkas melalui Max, apakah nanti bisa kebaca atau enggak oleh operator dari akunnya operator? Karena pengalaman tahun sebelumnya, saya pernah unggah dokumen atau file proposal melalui Max itu tidak terbaca di akunnya operator. Kalau yang sekarang bagaimana Pak? Apakah kendala itu masih terjadi atau enggak gitu Pak? Masalahnya kalau misalkan masih seperti itu, berarti solusinya kira-kira gimana Pak? Izin Pak. Ya, Terima kasih Pak. baik, makasih Bu Mona. Jadi dari FKM, jadi memang ini adalah uji coba awal dari ya, bisa. Jadi kita berproses dan proposal juga memang masih nanti setelah melalui proses pendaftaran, kemudian dari proses pendaftaran itu nanti di print out lagi kan untuk kemudian dibawa ke LPPM untuk proses pencairan karena ini memang masih menggunakan. Tetapi secara otomatis bahwa mereka-mereka yang sudah mendaftarkan diri di EPAPEDA itulah yang kemudian kita terima proposalnya. Ya. Dan ini kita develop lebih rasional dibandingkan dengan sebelumnya, lebih mudah karena menggunakan NIDN dan lain sebagainya. Ya. Dan Bapak Ibu, sistem Papeda ini sudah terkonek langsung dengan Sister. Ya, jadi Bapak Ibu tidak lagi nanti menginput data di Sister karena nanti setelah itu dianggap lolos proposal Ibu Bapak semua lolos misalnya, maka dia secara otomatis dimasukkan ke dalam Sister dan diinput oleh secara otomatis masuk ke dalam Sister karena Papeda ini kolaborasi juga dengan berbagai sistem-sistem yang ada di Universitas Cendrawasih, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, Ibu Mona nanti bisa kita diskusikan. Dan saya berharap karena ini kita belum uji coba, baru-baru kali ini mau diuji coba, mudah-mudahan belum ada kendala selama ini karena belum pernah digunakan, ya. Dan saya berharap tidak ada kendala. Mungkin juga ada Pak Waskito di sini dari UGM. Belum masuk ya. Kalau ada kendala kami vendornya ada di Jogja di UGM ya, Solusi Kampus. Nanti kita akan minta bantuan sama beliau seperti itu. Ada lagi? Bapak Ada, izin. Pak, Dr. Mat. Ya. Bapak izin, Francisca Halo. dari FK. Oke, Bu Francisca. Izin nanya Pak, ini ada isu bahwa kalau misalnya saya jadi ketua peneliti di Uncen, maka di kedokteran tidak bisa lagi jadi ketua. Mohon konfirmasi Pak. Oh, bagaimana Ibu? Kalau Ibu Kalau saya peneliti jadi di ketua Uncen, peneliti di LPPM, maka di kedokteran saya tidak bisa lagi jadi ketua atau bagaimana? Mohon konfirmasi Pak. nah ini di luar domain saya sebenarnya. Jadi begini, Ibu, jadi
sponsor dana penelitian itu ada di fakultas dan lain sebagainya, ya. Iya. Saya tidak, itu kebijakan masing-masing fakultas, Ibu. Oh iya, iya. Ya, jadi saya tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga fakultas. Kalau Oh, fakultasnya mengatakan seperti itu, berarti pilihan Ibu apakah mengambil di LPPM atau di fakultas, oh gitu. iya. Tapi Baik, Pak. kalau syukur fakultasnya tidak melarang, ya berarti kan bisa dua. Ya, yang Oh mungkin iya. kita hindari dari hasil diskusi awal, ini belum final juga. Memang kan kebijakan dari setiap pimpinan fakultas masing-masing, gitu kan? Karena terkait dengan penyerapan dana juga, ya kan? Iya. Begitu. Jadi saya pikir urusan itu domestikasi dari fakultas masing-masing, gitu. Oke. Nah, yang kami sortir di sini bahwa ketika dia menjadi ketua di penelitian, tidak menjadi ketua di pengabdian. Dan itu Iya. nanti di awal, kalau ketika dia masuk di pengabdian, itu sudah eh, terkonfirmasi merah, ya, Iya. keterangannya, begitu. Iya. Pak, satu lagi, Pak. Ya, Penelitian ini kan selama ini kan hanya kita orang di dalam Uncen. Sementara kan harus ada kan penelitian lintas, ya misalnya contoh di saya ini kan ada beberapa dosen yang memang bukan dosen tetap di sini, tetapi oleh karena mereka terkait dengan program sehingga kita melibatkan mengajar misalnya. Apakah mereka bisa juga kita jadikan sebagai tim daripada peneliti, Pak? Mohon konfirmasi, Pak. oke. Richard, apa namanya? Jadi sebenarnya dengan dana 15 juta ini kita mendorong semua anggotanya adalah dari para dosen di Universitas Cendrawasih. Karena kita menggunakan EDDN untuk mengangkat publikasi kita di Sinta dan lain sebagainya. Karena kalau menggunakan dosen lain di luar dari portal Uncen atau dosen-dosen Uncen, maka tidak terbaca oleh sistem. Itu menurut saya, Ibu. Ibu, itu menurut saya. Nah, oleh karena itu dengan dana 15 juta ini, apa namanya, itu sangat sangat apa ya, kecil sekali untuk pembagiannya dengan dosen lain. Tetapi kami mencoba tadi juga bagaimana melibatkan mahasiswa. Mahasiswa kan tidak perlu didanai dan lain sebagainya, dia bisa membantu dan itu bisa juga menjadi bagian dari riset ini, Ibu. Ibu, begitu. Iya. Ya. Karena kan sebenarnya ada itu kan penelitian terintegrasi ya dengan departemen, lintas departemen itu. Contoh kami di sini dosen kami kan terbatas banget, Pak. Kami di sini dosen cuma berapa ya? 9 ya. Sekarang udah ditambah ya. Sekitar Oke, 12 lah. beberapa catatan memang akan kami catat, akan kami diskusikan dengan pimpinan. Kita tidak bisa di sini, makanya segala sesuatu terbatasi. Misalnya tadi menjadi anggota, Ibu. Dia kan Iya, Pak. tidak punya NIDN di Iya, ya. Uncen. Maka dia Iya. tidak bisa meng-ACC Ibu menjadi anggota. Secara otomatis, ya, Iya. Ibu tidak lengkap dan tidak bisa mengirimkan proposal karena belum terkonfirmasi Oke. menjadi anggota. Itu salah satu persoalan, Iya, ya iya, kan? oke. Iya, Jadi Pak, ya. kalau Ibu masukkan nama misalnya siapa di luar dari fakultas, tapi menggunakan NIDN dan NIDN-nya tidak terbaca di sistem, secara otomatis dia tidak bisa melakukan konfirmasi terhadap keanggotaan dia bahwa dia menyetujui menjadi anggota dari Ibu. Begitu. Oke. Ya. Oh, Jadi baik. kita sudah bentengi itu sebenarnya sehingga tidak Iya. memberi ruang. Di DRPM juga kan begitu biasanya. Harus Iya. yang sudah memiliki NIDN dan terbaca langsung dengan IDN. Kecuali misalnya di RISPRO kita bisa minta ke persetujuan dengan tanda tangan dan ada format tersendiri. Begitu, Ibu. Iya, baik, Pak. Terima Francisca, kasih, Prof. oke? Ya, terima kasih, Ya, Prof. Oke. Nah, Pak oke. Ada Dr. lagi? Ahmad, saya Saya bisa mau tanya bacakan sedikit ya? beberapa chat. Halo, Ya, Mama. Saya bisa tanya sedikit ya? silakan, Bu, Pak Prof. Ya. Yang pertama, tadi pertanyaan dari Bu Francisca cukup bagus ya, kalau saya pikir ya. Cuma mungkin
ada satu slot yang bisa dimasukkan di situ. Tadi memang pilihan untuk aplikasi terbatas ya. Hmm. Nah, contoh misalkan sangat bagus, artinya kalau misalkan Uncen bisa kolaborasi dengan Musamus, contoh. Hmm. Ada salah satu dosen Musamus, satu universitas Papua ya. Karena kalau mereka bisa terlibat, jadi penelitian ini bisa bagus untuk akreditasi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk durasi publikasi, khususnya internasional, itu kadang-kadang lama sekali, Pak Dr. Ahmad. Jadi mungkin nanti saya kurang tahu ini kapan mulai penelitiannya. Ya pengalaman saya di Hibah tempo hari itu kita dikasih waktu 3 bulan untuk publikasi internasional. Wah itu kelabakan juga itu, ya. Jadi mungkin Hmm. nanti kalau bisa setelah sosialisasi ini, kalau anggarannya turun, moga-moga BLU tambah bagus, Ya. langsung di action dan kemudian kita bisa ada durasi untuk publikasi internasional. Itu saja. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Oke. Ya, terima kasih Prof. Ari. Saya pikir juga memang kalau memungkinkan, tetapi eh, kayak Ibu Francisca tadi, ya harus mengajak satu dosen yang ada di dalam Uncen, di dalam apa namanya Universitas Cendrawasih sebagai anggota untuk memberi klarifikasi persetujuan terhadap pelaksanaan penelitian itu. Nah, ketika dia mau mengajak orang lain, itu berarti ada di luar sistem. Ada di luar sistem. Ya, ada di luar sistem. Tapi dan ya menurut saya kalau ya sah-sah saja, tetapi di sistem ini yang kita kan gunakan sekarang format sistem ini ya kan, EPAPEDA. Bagaimana EPAPEDA yang sistem sebelumnya yang kami gunakan misalnya hanya meminta tanda tangan persetujuan oleh anggota lewat bermaterai bisa ditandatangani 2-3 kali. Nah, ini kita mencoba membentengi itu supaya yang lain mendapatkan anggota, ya, tidak diborong oleh 1-2 orang menjadi anggota dan yang lain kebingungan untuk mencari anggota. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tandem dari luar, saya juga setuju saja mungkin, tetapi dia tidak ada di dalam sistem. Misalnya mungkin dia mau mengajak riset secara pribadi, personal dengan dosen lain di Musamus dan lain dengan tema yang sama untuk menguatkan riset dia. Saya pikir sah-sah saja gitu. Karena itu diatur secara internal di dalam pendanaan di dalam pengelolaan riset ini. Ya, dengan riset dana 15 juta ini memang sangat sangat minim kalau ya. Tapi mudah-mudahan nanti BLU kita bisa mendapatkan dana lebih besar. Oke. Begitu ya Prof. Ari atau bagaimana Prof? Tapi terima kasih sarannya Prof. Ya, setuju. Kemudian untuk durasi ini publikasi itu yang tadi itu. Publikasi itu kan Salah satu sebenarnya yang outputnya kita kan terima, internasional itu. Nah, ya, mungkin yang kita nanti agak terima terkendala itu di under internasionalnya. review Oke. itu sudah tidak ada masalah, ya kan? Bukan bukan submit ya, tetapi ada proses. Jadi nanti kalau kapan pun terbitnya, ya masih ini under review itu sudah kita terima, ya. Oke, sudah. Kalau Yap. mesin cetaknya hanya, tapi yang banyak ini ada beberapa yang datang ini baru misalnya itu baru proses submit. Nah proses submit yang kemudian di print hasilnya dari mesin cetak itu, ya semua dosen bisa melakukan proses submit sekarang ini, ya kan? Mungkin, tetapi itu bukan menjadi acuan untuk kemudian kita melakukan verifikasi terhadap luaran-luaran janji luaran yang ada pada dosen tersebut. Nah, yang kita minta itu adalah minimal under review atau sudah diterima atau apa, tapi bukan proses submit. Kapan dia terbit itu kan tidak kami minta secara khusus bahwa tanggal sekian, gitu Pak Prof. Ari. Oke, terima kasih. Saya kira seperti itu ya. Jadi karena memang cukup lama ya, apalagi di Q1 bisa bertahun-tahun ini, 1 tahun 2 tahun belum keluar juga masih under review terus ya. Seperti saya contohnya untuk tahun ketiga di DRPM saya masuk di Q1 itu under review dan mereka terima sampai sekarang belum terbit sudah hampir 1 tahun gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Saya membacakan beberapa chat ya. Username dan password pakai apa ya? Username pakai NIDN. Password akan kami berikan pada setiap dosen.
Dan tidak semua password itu akan kami bagi di sini karena bisa saja dosen yang lain masuk dan mengakses menjadi meminta anggota dan ketua. Jadi kalau nanti dosennya sendiri yang memberikan itu terserah. Ya, memang ada password yang sementara kami bisa pakai, tetapi itu tidak kami bagikan, akan kami bagikan nanti setelah pelatihan ini, setelah sosialisasi bukan pelatihan, gitu. Oke, pakai ini DN, terus izin Pak, bagaimana cara registernya? Registernya tadi seperti itu saja. Masuk di epapeda.id.ac Uncen, kemudian lakukan pendaftaran secara langsung. Itu aja. Tidak, ini lebih mudah kok, lebih mudah dari program sebelumnya. Dan ini sudah terkonek langsung dengan Sister. PDPT juga sudah terkonek ya. PDPT sudah terkonek, Sister sudah terkonek. Jadi besok-besok nanti langsung dibuka di Sister. Oh, penelitian yang sedang berjalan di dana 15 juta ada di LPPM dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ada lagi? Format pendaftaran. Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan panduan penelitian pengabdian dan permintaan proposal penelitian dan pengabdian itu sudah ada di fakultas masing-masing. Silakan Bapak Ibu mengecek kapan kapan tanggal berapa berakhirnya, ya. Dan ini sistem kita akan kunci sesuai dengan apa namanya waktu yang sudah kami tentukan. Jadi nanti tidak ada lagi yang mengatakan bisa ini, tapi ini sudah dikunci secara khusus. Oke, Boleh bertanya Pak Ahmad, Prof. Ahmad. silakan Bu. Ya, saya dari ekonomi hanya bertanya, mungkin saya terlambat dan baru bergabung. Saya hanya mau menanyakan apakah ada manual book untuk aplikasi ini sehingga bisa, kalau misalnya sudah ada bisa di-share sehingga kami pada saat masuk ke aplikasi ini ada penuntun yang kami bisa gunakan. Oke, baik. Ini sudah ada manual book di dalam program ini, Bu. Kita tinggal login, ya. Itu manual reviewnya juga ada, manual peneliti juga ada, manual admin dan lain sebagainya. Sudah ada di program. Baik, terima Ya, kasih. jadi Ibu kita kemarin juga minta manual book tidak lagi nanti dan kita sudah masukkan di sini. Kemudian untuk buku panduan sudah ada di website LPPM. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan akses langsung secepatnya dari fakultas, buka website LPPM Uncen dan panduan penelitian dan panduan pengabdian Universitas Cendrawasih sudah ada di situ. Panduan penelitian dan panduan pengabdian gitu. Bagaimana? Masih adakah Bapak Ibu? Saya ingatkan lagi ini dari PM juga sudah dekat-dekat permintaan proposal, silakan juga di apa ya, diseriusi, ya. Paling dalam waktu-waktu minggu ini paling surat permintaan penelitian akan muncul dari PM. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak, kita pindah ke pengabdian sementara. Belum ya? Silakan. Pak Ahmad mungkin bisa jelaskan apa timeline ya, kira-kira penerimaan proposal kapan, kemudian harus submit final itunya kapan, mungkin bisa di sini nggak kira-kira? Oke, Prof. Ari, kalau yang itu sudah ada di buku panduan penelitian dan pengabdian. Proposal permintaan sudah ada, terima kasih. timeline, kemudian semuanya sudah lengkap. Oke, terima kasih. Ini hanya mengganti sistem yang sebelumnya ke sistem EPAPEDA.
ya, Ya, baik. untuk mengupload proposal dan lebih memudahkan para dosen yang apa namanya, para dosen yang bisa mengakses secara langsung gitu. Oke. Terus Ya. satu lagi, apakah ada kuota untuk setiap fakultas? Oke, kalau itu di luar ranah dan domain saya Oh ya, sudah. Oke, terhadap terima itu kasih nanti lagi. kita akan pasti para reviewer memikirkan itu, tetapi itu mungkin mohon maaf di luar dari Oke, domain baik, baik. saya Terima untuk kasih. menjawab berapa kuota dari setiap fakultas, ya. Baik, Saya terima kasih, Pak takutnya Mat. Ya. saya saya tidak berani menjawab itu, Pak Prof Ari. Oke, Yang terima jelas kasih. kata Pak Kabak, kuota tidak melebihi proposal. Eh, Ya, jadi Aduh, proposal iya, iya. 100, Oke, lanjut kuotanya sudah, untuk lanjut. 9 Ya, fakultas adalah 100. Ya, nanti syukur-syukur Pak Prof Kabak Ari. marah lagi. Ya, Prof Oke, Ari sudah, tidak lanjut. tidak tidak bisa lagi, tidak eligible di sini karena saya Memang saya pastikan sangat Bapak tidak tidak eligible bisa untuk ini. masuk Nah, di ini karena Bapak sudah bergelar PhD dan profesor lagi, ya. Yang Iya, akan tidak. Saya cuma eligible itu ada di ikut-ikut saja. pengabdian. Ya, Oke. jadi ini kita beri Baik, kesempatan terima kasih. kepada ya makanya skimnya juga namanya di skim pemula, Iya. ya. Tapi untuk Mm-mm. pengabdian itu hampir semua dosen baik bergelar profesor, doktor maupun master bisa mengakses, begitu, Oke, terima ya. kasih. Ya, jadi eh, kuotanya Bapak tidak dapat, saya yakin, ya. Partisan lumayan lah, Bapak di DRPM boleh lah. Oke, Prof. Oke, makasih banyak. Ya, Prof. Bagaimana, ada lagi? Yo, Pak Ahmad. Siap. Pak Ahmad, Ya, ya Pak. Ya, silakan. formatnya itu intinya masih sama seperti yang tahun lalu ya untuk penelitian ini. Sama, Pak. Oke, baik. Itu Itu saja. ada buku panduan secara khusus kami sudah bagi. Bapak bisa Ah, mengakses di websitenya LPPM. Ada ah, dua ah. di situ, buku panduan penelitian dan pengabdian. Dulu Kemudian sudah ada pengabdian supaya ada kita perubahan tidak ulang sedikit. baca lagi, intinya di Ya, situ saja. oke. Oke. Iya, begitu kawan. Siap, siap. Pak Ahmad izin bertanya, Siap, Pak Jan, silakan. apakah dengan penggunaan EPAPEDA ini kita masih menggunakan hard copy lagi? Terima kasih. Ya, itu wajib. Ini kita kemarin membicarakan itu, tapi ini kan terkoneksi dengan misalnya begini, Pak Jan. Pak Jan sudah dianggap lolos dan sudah kami umumkan dan sebelumnya memang harus memberikan hard copy-nya lewat tanda tangan, dan tanda tangan tadi bisa di-print langsung dan dimintai tanda tangan ke yang dimasukkan namanya tadi, misalnya WD1, dekan dan lain sebagainya. Ini memang kita tidak bisa menghindari hard copy karena terkait dengan pencairan dana 70-30 atau 30-70 itu menggunakan hard copy proposal yang ada di atas. Jadi kami masih apa namanya secara manual menerima hard copy untuk memintakan pencairan dana di keuangan di atas, seperti itu, Pak. Jadi yang jelas bahwa hard copy yang kami terima adalah proposal yang dianggap memenuhi syarat dan lolos untuk didanai. Jadi seperti itu selama ini. Karena saya juga minta kemarin di UGM, dan ini bagaimana kalau sebenarnya teman-teman ini tidak perlu lagi menggunakan hard copy, tapi di keuangan ini belum connect langsung terkait dengan apa namanya akses di EPAPEDA ini. Jadi masih menggunakan apa hard copy dari proposal untuk permintaan pendanaan 70% itu, Pak. Gitu. Oke, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Kasih Pak Yan. Selamat siang, Pak Ahmad. Ya, Bu Dawia. Mau tanya Pak Ahmad tentang anggota. Kebetulan saya itu mau buat proposal, tapi anggota saya itu belum punya NIDN, tapi punya NIDK. Apakah bisa? Sudah terkonek. Oke, ini ya. Oke. Baik, Ibu Dawia,
ini saya baru dapat konfirmasi juga karena kami juga lagi ini. Jadi bisa, tetapi jabatan fungsionalnya itu adalah apa namanya, asisten ahli. Asisten ahli. Jadi dia sudah minimal sudah punya NIDK, tetapi juga sudah mendapatkan kedudukan jabatan fungsional itu asisten ahli. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa sangat bisa, tapi ya dia sudah, karena sekarang kan banyak dosen-dosen kita yang P3K ya, itu kan belum punya NIDK dan belum punya jabatan fungsional. Ini secara rasional kenapa ini? Karena memang kita ingin mengangkat penelitian dan nanti yang kita masukkan itu untuk publikasi dan lain di portal Sinta kami itu bukan menggunakan nama, tetapi menggunakan NIDN dan NIDK. Sehingga kemudian nanti perankingan perkembangan jurnal-jurnal kita itu di Sinta semakin tinggi karena dosen-dosen dimasukkan namanya dan terafiliasi langsung dengan Sinta gitu. Ya mudah-mudahan ini program ini berjalan dengan baik ya, karena kita memang baru mau lakukan uji coba di tahun ini. Sudah siapkah proposal Bapak Ibu? Oke, ada lagi? Kami akan membuka konsultasi setiap saat, bisa ke LPPM kalau ada kendala ya, dengan Richard, dengan saya, dengan Wahyu, dengan Pak Tohab, dengan Ibu Hana. Nah, ya. Jadi kalau memang ada kendala, kita pasti seperti biasa lah ya. Nah, cuma mungkin ini akan lebih mudah untuk mengaksesnya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Hah? Bagaimana? Tadi ada yang bertanya juga di obrolan itu kalau misalnya anggotanya itu cuma mahasiswa, bagaimana? Nggak bisa Bu, anggota harus dosen. Oh, oke. Jadi Kalau itu harus hanya anggota tambahan ya. tambahan itu adalah mahasiswa. Oh, oke. Untuk mahasiswa dan lain biasanya kan sekarang di Prodi adalah adanya keterlibatan mahasiswa untuk akreditasi misalnya. Nah, bisa terbantu di situ. Tetapi yang sah, yang bisa melakukan verifikasi terhadap angka anggotaannya adalah dosen ber-NIDN atau ber-NIDK dengan jabatan fungsional tertentu. Ya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu Dawia. Ada lagi untuk peneliti wajib dosen dari Uncen, ya wajib. Apakah bisa menggunakan NIDK bagi mereka yang belum memiliki NIDN? Sudah terjawab. Dosen Uncen tetap tugas belajar, apakah bisa jadi anggota, Pak? Wah, ini dia. Dosen Uncen tetap tugas belajar, apakah bisa menjadi anggota? Selama ini, selama saya ada di LPPM misalnya, sudah menjelang 4 tahun lebih ini, bagi dosen yang tugas belajar itu tidak diberi akses ke dalam penelitian. Jadi memang tidak di BIAK, waktu rakyat pun kita membicarakan ini di BIAK. Sehingga ada beberapa dosen mengatakan, adakah skema lain untuk kami? Karena memang di aturan-aturan keuangan tidak memperbolehkan dosen yang tugas belajar untuk mendapatkan pendanaan penelitian. Begitu. Ya. Kemudian apa lagi? Maaf Pak, saya terlambat masuk. Akun sama dengan akun simple kah? Tidak sama. Akunnya tidak sama dengan simple ini. Akunnya adalah menggunakan NIDN. Ya, passwordnya dari kami. Ya, passwordnya dari kami. Kalau di penelitian harus anggota dosen. Lalu apakah di pengabdian masyarakat boleh tanpa anggota? Harus ada anggota. Ya, terima kasih. Kemudian apakah peneliti yang dianggarkan dari fakultas juga sistem penggunaan programnya juga digunakan ini? Belum. Ya, belum. Ya. Jadi siang Pak Ahmad, mohon izin bertanya, jika publikasinya masih on proses, apakah kami masih bisa mengikuti penelitian dan pengabdian di tahun ini? Ini kalau on proses
dan sudah mendapatkan LOA, kami terima. Ya. Kalau submit itu yang tadi, submit dengan menggunakan hanya menunjukkan submit kemudian print bukti submit itu yang kami pertanyakan. Tetapi kalau prosesnya sudah dapat dan proses under review itu kita masih bisa toleransi. Pak, ada beberapa pertanyaan di chatting. Saya sudah baca. Panduan bisa dicantolkan di dashboard. Sudah. Untuk panduan penelitian pengadilan bisa didapat pada website LPPM Uncen. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, ada lagi? Saya sudah baca semua di chat Bapak Ibu. Permisi Pak Ahmad, Bu Ya, Bu Florida. Florida. Pak Ahmad, berarti nanti akun kami akan dibagi di Japri atau bagaimana, Pak? Ke masing-masing orang. Oh iya. Akun adalah NIDN Ibu. Oh gitu. Oh, berarti sama masih dengan yang lalu ya, Pak ya? Ya, tapi passwordnya kita kasih. Oh iya ya. Kenapa Oke. passwordnya Berarti kita tidak kasih sekarang? Karena tadi keanggotaan itu, jangan sampai Oh, iya. dia menggunakan passwordnya ibu, ya masuk iya. nanti kami tidak terus terkonfirmasi bahwa ibu menyetujui. Nah, ibu kemudian tidak bisa mengusut proposal karena sudah menjadi anggota 2 kali. Nah, ibu menyalahkan kami. Nah, itu yang kita tidak Oh ini. iya, iya. Tapi Berarti kita misalnya tunggu di kalau Japri ya, Pak ya? ya makasih. pastilah di Japri Ibu. Ya, Ya, makasih Bapak. siap Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Silakan di Japri kalau kami lupa silakan mengontak kami begitu. Ya, jangan sampai Ibu mengharap kami Japri terus kami lupa. Jadi sebaiknya Ibu juga memfollow up-nya dengan mengontak kami bahwa saya belum mendapatkan passwordnya gitu. Gitu. Silakan nanti dicoba. Ada lagi Bapak Ibu? Halo? Ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau bertanya? Sedikit lagi Pak Ahmad. Siap. Kalau kita kan diperbolehkan 2 lah masuk di dalam dua ini ya, 2 pengabdian lah, anggota dengan ketua. Kira-kira peluangnya, misalnya saya ketua, anggota saya, nanti kebalik lagi. Peluangnya itu besar nggak? Karena saya pernah coba itu, peluangnya cuma kecil gitu. Kira-kira gimana, Pak? Itu di luar domain kita untuk menjawab sekarang ini, Bu. Karena itu reviewer nanti dan itu dibicarakan di tingkat gitu ya. keputusan. Karena begini, ini kan terkait dengan jumlah anggaran yang terbatas, ya kan? Ada indikasi, saya jujur saja Bu sama Ibu, ada indikasi 2 proposal yang segitu itu kadang dibuat oleh 1 orang. Kita jujur saja, ya. Jadi memang kita sudah, tapi kalau dana kita banyak, ya, mudah-mudahan di BLU dana kita banyak dan kita bisa danai semua, kenapa tidak gitu? Tidak masalah, ya kan? Tetapi dengan 15 juta pemerataan 100 judul itu memang sangat riskan untuk kita harus lakukan seleksi yang lebih ketat. Iya. Gitu Ibu Florida, ya. Iya. Tapi itu kan dugaan Bapak di sana ya, kan. betul, Padahal betul, sebenarnya betul, kami betul, tidak seperti itu. Iya, betul dugaan. Saya mengatakan dugaan-dugaan kami, ya. Dugaan kami, ya. Tapi ya, kayaknya Bapak Ibu menghindari saja dugaan Iya, saya. iya, oke lah. Ya. Iya Pak, makasih. Prinsipnya LPPM, Ibu, kami juga menginginkan pelibatan dosen yang sebanyak mungkin. Jadi kalau hanya itu saja yang berbalik-balik, itu kan artinya pelibatan dosennya kan kurang luas seperti itu. Tapi maaf, karena kami kan biasanya seperti itu. Jadi kita connect di sini karena kebetulan maaf Pak, kami kan kurikulum kami misalnya aku dari tim kurikulum ini, tim di sini, keahliannya di sini. Jadi kami biasanya bagaimana mengembangkan itu gitu kira-kiranya. Kalau di FKIP khususnya di pendidikan kimia itu kan kita ada sebuah tim. Jadi kayak misalnya tim media pendidikan, saya dengan si A, media kurikulum si B dengan si C, sepertinya jadi gitu, Pak. Oke, Ibu minta. Oke, saya pikir perdebatan itu kita sudahi.
Oke dan lah, oke. biar kita menjadi bagian perenungan kami seperti itu ya. Ya. Dan Baik, itu nanti makasih Pak. domain dari kebijakan dan reviewer. Oke, baik. Ini saya membacakan chat. Apakah kami yang S3 mau tanya apakah ada skema untuk yang studi S3? Sampai sekarang ini belum ada. Belum ada. Tapi sebenarnya untuk S3 ada di DRPM. Ada di DRPM. Ya, jadi skema untuk penelitian untuk sekolah studi S3 itu ada di DRPM, di skema DRPM, dan itu berkolaborasi dengan promotor dan kopromotornya, dan yang biasa melakukan proses di mana tempat kita sekolah, gitu Pak. Kemudian apakah ada manual book? Sudah oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Bapak? Ada pertanyaan lain? 149 partisipan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Jadi kalau ini sederhana ya, ada apa? Oh Richard, besarnya proposal 2 mega. Oke, jadi yang bisa diupload besarnya itu 2 mega PDF. Ya, 2 mega nanti di PDF. Oke, coba kita lihat masuk di anggota Richard. Ini Bapak Ibu tadi kita Ibu Aisyah misalnya meminta keanggotaan ke Ibu siapa tadi? Mana? Ibu. Oke, ini keluar dulu, kita buka. Bapak Ibu, nanti kita lihat coba ya yang tadi ada permintaan anggota. Bisa, Richard? Lagi proses. Aku buka layar 2. Nah, ini tadi masuk kembali di sini ya, di username. Di sini ketik tadi siapa? Nurbaya. Cak Nurbaya. Kami punya data seperti ini sudah ada di dalam data kami. Semua NIDN dan ini ya. Kemudian masuk password ya. Oke. Nah, ini ada notifikasi. Lihat di atas di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Silakan diklik situ, Richard. Nah. Skip. Nah, Ibu Nurbaya bisa menyetujui atau menolak. Ya, tadi dari permintaan Ibu Aisyah. Menyetujui atau menolak. Ya. Jadi ini tadi judulnya, kemudian abstrak, keyword, email, alamat, lokasi, kemudian nama ketua Ibu Aisyah Ali. Nah, Ibu Nurbaya bisa menyetujui dan bisa tidak menyetujui. Kalau dia tidak menyetujui, secara otomatis tadi di usulan Ibu Aisyah itu tidak lengkap, tidak bisa ini dan tidak bisa mengirim proposal secara utuh karena ada ganjalan tidak punya anggota. Dia harus mencari anggota lain yang jadi ada komunikasi harusnya bahwa saya memasukkan Anda sebagai anggota, tolong masuk di akun Anda melakukan verifikasi untuk keanggotaan saya. Begitu. Ya, kalau kemarin-kemarin kan di luar pengetahuan anggota sudah menjadi anggota seseorang gitu. Nah, ini sekarang tidak. Ya,
Ini datang komplain, saya tidak pernah melakukan persetujuan, tapi dia menjadi anggota. Kita sudah tidak bisa melakukan itu lagi. Tanda tangannya palsu. Sampai tanda tangannya ada. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, sudah seperti itu program kita, sistem kita. Jadi sudah bisa memfilter keanggotaan dari persetujuan keanggotaan dengan masuk di sistem. Gitu. Cara melamar jadi anggota yang tidak ada. Bagaimana, ada lagi? Baik Bapak Ibu, kalau masih ada? Lanjut. Nah, saya mau tanya, apakah ini mudah atau susah di sistem ini, Ibu, Bapak, dengan sistem sebelumnya? Sepertinya nggak susah, Pak. Sepertinya nggak gitu susah. Mudah-mudahan terima nanti kasih, Bu. aplikasinya. Memudahkan kita ya. Ya, Bu Florida memudahkan kita ya. Kita lagi mendevelop yang kata Ibu Hana yang susah lolosnya itu katanya. Itu lagi. Yang susah itu karena dananya yang terbatas. Ya gimana? Jadi sistem pengabdian sama. Sistemnya sama, Ibu. Ya, kami sedikit memperbaiki saja, tapi ada sistem hampir semuanya sama. Jadi baik penelitian dan pengabdian sama. Bapak Ibu ikuti saja format panduan yang kami sudah kirim di fakultas dan di website kami. Ya, untuk panduan pengabdian ada sedikit perubahan karena saya yang melakukan review. Jadi ada sedikit perubahan, tidak ada roadmap lagi di pengabdian. Saya mengacu kepada buku edisi 13 dari DRPM. Jadi mudah-mudahan itu bisa memudahkan kita untuk melakukan mengirim proposal di DRPM. Jadi saya mengikuti polanya yang hampir sama dengan DRPM gitu. Mohon maaf Pak Ahmad, banyak bertanya nih. Tidak apa-apa Bu, saya tidak. Pak, itu skim pemula itu baru-baru kah atau bagaimana nih? Untuk siapa ini? Begini, skim pemula itu memang sebenarnya maksudnya tidak ditujukan kepada mereka yang sudah bergelar doktor atau lektor. Ya, jadi kita bingung juga memberi nama. Nanti kan kita ganti nama ya. Nah, tapi kalau ada ya seperti itulah supaya tidak, karena kemarin-kemarin kan ada skim khusus untuk dokter, ya kan? Ada skim khusus untuk pejabat misalnya, ya bisa-bisa seperti itu. Jadi ini memang diperuntukkan bagi teman-teman atau para dosen yang sedang berproses untuk naik pangkat dan lain cepat dengan dengan dana 15 juta. Kami berharap sebenarnya bahwa para doktor, ya, PhD, profesor itu berkontestasi, berkompetisi di DRPM yang dananya ratusan itu, ya. Tapi nggak dilarang toh Pak? Tidak dilarang, makanya kami beri kesempatan di pengabdian. Jadi tidak. Makasih Pak. Makasih. Nah, kami beri kesempatan di pengabdian. Soal yang lain-lain di internal masing-masing bisa Ibu lakukan bagaimana caranya, tetapi tahun ini ya sesuai dengan kuota kita 100 judul tetap ya seperti biasa dan pengabdian juga seperti itu. Tapi kita berharap bahwa kenapa disebut pemula ini karena memang kita berharap bahwa para dosen yang di bawah lektor kepala kemudian belum bergelar doktor itu yang diberi kesempatan seluas-luasnya begitu. Baik Pak, makasih Pak. Makasih Pak Ahmad. Makasih Bu Florida, ada lagi Bu Ida mungkin. Nggak ada Pak, cukup jelas saya menyimak jawaban-jawabannya. Pak Ahmad. Ya, siap. Ada makan siang tidak ini? Sudah disiapkan di dapur Bapak masing-masing. Oh, sudah. Di belakang. Ya. Oh, kopi baik. juga sudah ada kok, kopi terserah. Saya mentanya saja Pak Ahmad nanti. Ya, sudah disiapkan kok di belakang dapur Bapak, tinggal Bapak putar masuk air. Nah.
Kawan nih, Bukan di iya rumah siap. nih, saya di kantor begitu. Iya siap. Hmm. Bagaimana Bapak Ibu, kalau tidak ada, silakan nanti menghubungi kami yang terkait dengan user dan password. Ya, bagaimana? Personnya siapa Pak? Kontak personnya yang untuk dihubungin. Person ya kami Richard. Ya di LPPM itu kan hanya orang-orangnya itu saja, ya kan? Wajahnya itu saja, tidak perlu person-person lagi kalau di LPPM itu. Yang ada cuma Richard, Wahyu, saya, Pak Tohab, Ibu Hana, ya. Nah, kalau bagaimana? Iya, maksudnya siapa yang kita japri gitu loh Pak. Maksudnya biar Japri Pak Richard bisa. Oh, Pak Richard. Oh iya. Ibu sudah tahu nomornya? Nah, pasti sudah tahu lah, ya. Nah, Pak Richard atau Wahyu lah. Kalau Wahyu soal Bapak biasa pasti japri Wahyu juga kok, saya tahu. Ya, Wahyu udah cair kah? Nah, itu. Jadi Dia sudah doktor, tapi asisten ahli bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, jadi ada pertanyaan yang tadi bahwa dia sudah doktor tapi masih asisten ahli. Karena doktornya itu maka dia tidak bisa. Bukan jabatan. Yang kita nilai. Ada dokter di sini, ada chat. Mohon izin Pak, apakah golongan 4 dengan jabatan fungsional? Ini bagaimana? Jabatan asisten ahli bisa mengikuti penelitian. Bisa. Golongan 4 Pak. Pengabdian bisa Pak, tapi dia golongan 4 Pak. Tapi dia lektor kepala. Oh, asisten ahli ya. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi nanti kalau hasilnya di portal kami seperti ini, judul, abstrak, keyword, nanti ya ini yang anggota yang tadi ya, setuju atau tidak setuju. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri. Saya buka satu pertanyaan terakhir nih. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya, Bapak Ibu. Selamat. Semoga. Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu, tolong buka kamera Bapak Ibu semua. Kita foto bersama dulu. Apa? Pengabdian. Oke. Atau bagaimana? Tidak. Kalau yang pengabdian sama kah Pak Ahmad? Kalau tadi penelitian, ini sekarang pengabdian. Bagaimana Pak? Kayaknya sama tadi Bulis. Sama Bulis, tinggal minta password aja Bu. Sama saja Bu, sama. Berarti tinggal beramai-ramai ke LPPM minta password. Semangat sekali nih kita. Jangan rame-rame satu-satu saja Bu. Oke. Atau dijadwalkan per fakultas Pak, supaya tidak berbondong-bondong. Ya. Nanti setelah semua sudah selesai, berarti Ibu mengirim proposal. Ibu Bapak bisa mengirim proposal setelah semua komponen-komponen tadi, mulai dari identitas penelitian. Masuk coba ke Bu Aisyah lagi. Password. Ya. Loh, kan masuk kan dikasih dulu. Di Pak password dikasih dulu Pak, baru kita bisa upload proposal. Iya, nanti maksud saya ini nanti coba kita beri contoh ya. Oke deh. Proposal ditulis dulu Bu. Bisa mengupload proposal. Silakan coba cek masuk. Nah,
Nah, bisa mengambil dari Bapak simpan di mana proposalnya, ya, misalnya di PDF, langsung di situ contoh satu-satu, chat PDF, langsung open, ya, simpan. Artinya proposal Ibu sudah lengkap kalau sudah seperti ini, sudah terkirim. Berarti tetap bikin proposal manual seperti biasa ya, Pak? Ya, benar. Oh, kalau yang DRPM kan kita mengisi identitas mau apa dulu. Nah, setelah itu kayak lembar penghasilan apa itu baru di di-download, baru di-upload di. Iya, ini kalau di DRPM seperti Ibu. Jadi masuk identitas bla bla bla. Kemudian nanti kita baru bisa mendapatkan apa namanya? Ada template dari penelitian dari program itu. Terus kita upload ulang dan baru lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau ini tidak. Tadi kita sudah penuhi semua. Setelah itu masuk setelah semua tercentang dan mendapatkan ACC dari anggota dan semua komponen tadi sudah lengkap, Anda dikatakan pasti sudah lengkap dan bisa mengupload proposal seperti itu. Nah, untuk mengupload untuk itu kan harus password dulu seperti yang polisi tanyakan. Iya, Bu, kita minta password dulu. Nanti dikasih lah. Lewat amplop. Makanya suruh japri, Bu, suruh japri. Ibu-ibu tidak sabar sekali, ibu-ibu ini. Makanya bikin dulu bilang proposalnya. Supaya rame-rame Proposal sudah jadi, baru minta passwordnya. Sabar. Yang penting judul dulu. Apaan? Proposalnya jadi sekalian, baru minta itu passwordnya. Apaan judul? Ini yang baru ulang tahun tidak boleh protes. Ya, bagaimana? Jadi tetap seperti ya agak Bu Feni agak berbeda dengan di DRPM seperti itu, ya. Agak berbeda dengan DRPM. Jadi tetap seperti kita membuat proposal dan mempersiapkan itu. Dan panduan proposalnya itu mengikuti format panduan yang sudah kami kirim seperti biasa ini. Jadi ini hanya perubahan transformasi sistem saja, Bu. Oh, hanya untuk pendaftarannya ya berarti. Ya, seperti yang ini. Sementara format proposal itu tetap mengacu kepada buku panduan. Ya. Dikirimnya hard copy ya, Pak? Ke fakultas? Tadi saya sudah jelaskan kalau soal hard copy tetap setelah diumumkan siapa-siapa yang lolos, bla bla seperti biasa. Nah, setelah itu kan pencairan dana untuk pencairan kelengkapan pencairan dana 70%, maka proposalnya warnanya juga kan masih tidak berubah ya. Warnanya biru putih. Biru untuk penelitian, putih untuk pengabdian. Bagaimana? Pak, izin masih ada, Pak. Halo. Maksimal halamannya berapa, Pak? Maksimal berapa halaman? Ada di panduan, Bu. Ibu ini hanya bicara sistem. Soal proposal dia di panduan. Gitu. Ini kita bicara sistem, ya. Kita bicara aplikasi lah. Makasih. Pak Dokter izin tanya. Siap. Halo. Ya. Ya. Ada isian RAB enggak di dashboard di ini Epapeda? Ada di di Epapeda hanya menyebut besarnya dana 15 juta. Panduan di perincian penggunaan dana ada di buku panduan seperti biasa. Oh, begitu ya. Saya pikir kayak di DPR apa itu? DRPM. Aduh. Ya. Mudah-mudahan suatu saat kita akan sama dengan DRPM begitu. Tapi memang Oke, baik. Ya, kita menunggu IT Uncen untuk merancang satu program yang bisa menyamai DRPM lah. Siap. Terima kasih. Tapi saya pikir ini adalah langkah maju, proses langkah maju untuk ke depan. Bagaimana nanti kita bicarakan bagaimana sudah ada pendanaan di situ dan lain sebagainya. Pak Ahmad, saya mau tanya. Siap. Untuk lembar pengesahan persetujuan yang diupload itu, apakah sudah ditandatangani dulu? Oh, nanti Ibu beri.
Ada printnya di situ, ada tempat print. Jadi tadi kan Ibu sudah mengetik itu nama. Misalnya PD1 Nama. siapa? Ya. Ketuanya masuk Ibu Rose. Nanti Ya. Ibu print itu, Ibu Oh, di print minta print. tanda tangannya ke dekan atau ke siapa tempat dimasukkan nama, dan itu nanti kemudian di PDF kan dijadikan satu di dalam Dijadikan satu ya di dalam dengan proposal. proposal gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi Sama nanti seperti yang lalu ya. ya langsung print saja. Setelah Anda Ibu print, kan sudah ada tanda tangan tadi kan waktu tadi diketik itu ada. Jadi nanti ada namanya Ibu Ketua, ada di situ. Nah, tinggal Ibu memasukkan yang siapa yang mau dimintai tanda tangan, apakah PD1, WD1, apakah dekan, WD1, WD2 dan WD3 gitu. Gitu. Bu Rosia juga harus tanda tangan juga toh? Ya nanti kan itu di sini setelah Ibu bawa, Bu Rose baru tanda tangan setelah di atas. Jadi tidak perlu minta tanda tangan di Bu Rose dulu, tapi yang Ibu minta adalah pengesahan dari fakultas. Ya sama yang lalu ya. Sama. Oke, terima kasih Jadi Bapak. jadi secara otomatis kalau proposal Ibu sudah naik ke LPPM akan untuk pencairan itu akan ditandatangani oleh Ketua LPPM. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ahmad, nyambung dari Bu Lise. Berarti yang kami upload nanti tidak usah tanda tangan dari Ibu Ros ya Pak ya, kecuali hardnya ya. Ya. Kecuali hardnya nanti dikasih kosong, jadi nanti tetap kosong. Ibu Ros itu tetap kosong, tapi yang sudah ditandatangani oleh pejabat di fakultas. Ya, pejabat di fakultas. Baik, makasih Pak. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya, memberi saran dan lain sebagainya, kami terima. Selamat siang Pak Ahmad, numpang tanya. Ya. Pak Ahmad, kita akan wajib menyerahkan hardcover proposal. Ya. Ya, karena di surat tawaran itu ada Pak, dengan waktu sudah ada di situ. Iya Pak. Bagaimana Pak Ronald? Pak Ronald. Pak Ronald mute itu. Pak, Jadi ya, maaf. Oke. Selain kita mengisi PPDA, kita juga harus menyerahkan hard copy untuk proposal, karena di surat penawaran diberitahu begitu Pak. Iya benar, Pak Itu Ronald. saja, Jadi supaya teman-teman bisa tahu Pak. Jadi Bapak Ibu, proposal hard copy yang kami terima adalah mereka yang sudah terdaftar di EPAPEDA. Ya, jadi bukan kemudian datang kemudian tidak pernah membuka EPAPEDA, tidak pernah mendaftarkan diri, kemudian nanti datang buat proposal. Tidak. Yang ada adalah proses yang sudah terdaftar di EPAPEDA, ya kan? Seperti itu. Jadi semua harus masuk di EPAPEDA dulu, setelah mendaftar, mengisi identitas penelitian dan lain sebagainya. Yang diupload di EPAPEDA itulah yang di print out untuk nanti dibawa ke sini, ke LPPM, seperti biasa, gitu. Gitu Pak Ronald ya. Halo Ya, Pak Ronald. Bapak, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi tetap memprint lagi. Jadi sebenarnya tidak membuat, tapi memprint ulang lagi hasil dari membuat proposal itu yang sudah diupload dengan dengan besaran yang sudah ditentukan di program ini. Oke. Ada chat? Oke. Ya. Ya, di DRPM ini belum ada permintaan proposal ya. Tapi kelihatannya bayangan ke depan itu 2 minggu ke depan itu sudah ada permintaan. Ini baru launching buku, baru apa namanya?
skim-skim yang ditawarkan ya. Jadi saya berharap juga kita semua berkompetisi di DRP dan tahapannya ini kelihatannya hampir sama. Oke, baik. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya. Hah? Baik, kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Sekali lagi. Bagaimana? Kita setuju? Kita akhiri. Silakan nanti kalau ada masalah, ada kendala pada saat upload, ya bisa menghubungi kami di PPM. Ada Richard, ada saya, ada Wahyu, ada beberapa teman yang siap membantu. Ya, yang penting Bapak sekarang kita running dan mempersiapkan proposal Bapak Ibu sekalian. Oke, stop share ya. Saya stop share ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, oke baik, Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Selamat siang atas perhatian Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Saya Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Ince. Balas kah? Sudah.